Berarti nanti ya, berarti nanti kan ada ya, nanti banyak YouTuber yang bisa masuk dipidanakan berarti kan. Karena banyak-banyak itu video di akhir video itu jangan lupa like, subscribe dan komen. Nah, menurut ahli adanya postingan video tersebut telah menimbulkan korban seluruh masyarakat Indonesia karena di dalam video tersebut menyerang martabat dan menuduh Presiden Indonesia saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Pertanyaan dibatasi sepanjang sesuai dengan dakwaan saya terus terang itu sebenarnya saya tidak membatasi, selama ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada penasihat hukum. Cuma sekali lagi mohon dipahami dalam perkara ini dakwaannya itu apa dan apa yang harus dibuktikan oleh jaksa. Nanti sepanjang diperlukan nanti majelis akan meminta jaksa untuk menghadirkan. Sepanjang diperlukan, karena dakwaannya kan sudah jelas di awal sudah kita sampaikan, dakwaannya ada ini. Itu kan menurut saudara, majelis kan akan mempertimbangkan perlu tidaknya untuk dibuktikan di sini ya. Sekali lagi saya mohon pengertiannya, kita di sini bukan menyidangkan soal Jokowinya ya, yang kita sidangkan ini terdakwa yang menyebarkan berita atau informasi dan sebagainya. Itu yang kita perlu buktikan ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Ya, terima kasih yang mulia saudara saksi ahli. Mengajukan beberapa pertanyaan tentunya terkait dengan keahlian saudara saksi ahli sebagai ahli sosiologi. Tapi sebelumnya bolehkah saya bertanya dulu bahwa ahli sosiologi berarti kan menuangkan pernyataan-pernyataan di BAP itu sesuai dengan ilmu sosiologi saksi ahli atau sebagai ahli hukum, karena kan gelar saksi ahli kan ada dua, tapi yang didengarkan di pengadilan di forum ini adalah kesaksian saudara sebagai saksi ahli. Ahli sosiologi. Saya dari sosiologi. Berarti yang kita pakai sosiologi kan saya terjemahkan sosiologi hukum itu dari tiga, terjemahan dari tiga tadi. Ada legal, ada sosiologi of law, ada legal sosiologi, ada sosiologi jurisprudence. Ya, cukup. Diterjemahkan bahasa Indonesianya itu sosiologi hukum. Ya, berarti yang kita perdengarkan di sini berarti pernyataan Anda sebagai saksi ahli sosiologi. Saya lanjutkan pertanyaannya. Boleh saudara saksi ahli jelaskan bahwa kegaduhan di dunia maya dalam sosiologi itu bagaimana efeknya? Baik, saya jawab dulu. Monggo. Ya. Sosiologi dalam kegaduhan dalam pengertian sosiologi di dunia maya itu adalah terjadinya satu silang pendapat pro kontra kalau bahasa kerennya antar netizen mengkomentari satu informasi. Jadi kan informasi yang ada. Jadi ada yang berpendapat A, ada berbeda. Nah itu pendapat-pendapat yang kemudian ada yang sampai kepada tataran lebih keras lagi misalnya, yaitu adalah pendapat yang dikemukakan oleh netizen. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa netizen itu dia tidak bisa katakan individu, bisa saja dia sebagai kelompok, bisa saja dia sebagai komunitas juga bisa, atau sebagai masyarakat juga bisa, karena namanya juga anonim dunia maya. Jadi kita lihat itu. Nah, ketika terjadi pro kontra netizen itu oleh sosiologi disederhanakan sebagai bentuk kegaduhan. Kegaduhan atau keonaran. Ya. Keonaran. Berarti boleh saya katakan kalau terjadi silang pendapat di media sosial baik YouTube ataupun Facebook ataupun media Twitter atau Instagram, itu berarti
Kalau menurut ilmu sosiologi itu adalah kegaduhan atau keonaran. Iya, kalau di dalam sosiologi begitu. Jadi bukan ada pendapat pro kontra yang ini, tapi nanti harus tunggu dulu sampai ke hukumnya, kan nanti kan ini baru sosiologi. Iya. Kalau Sedangkan kalau itu, di video Gus Nur yang kita lihat kan sebenarnya di situ memang kebanyakan kan yang melihat kan tentunya kan subscriber beliau kan. Jadi bukan dari mungkin subscribernya Abu Janda atau Denny Siregar kan seperti itu. Tapi saya malah justru ingin bertanya kepada saksi ahli. Saya kan sering juga itu lihat si siapa Deddy Corbuzier misalnya. Di situ kan dia pengikutnya juga jutaan itu. Dan di situ ada silang pendapat. Dan itu bukan cuman untuk apa namanya kasus-kasus yang besar, tapi mungkin kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan itu, keonaran seperti itu di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, jawabannya iya. Iya. Sosiologi hukum. Berarti seperti itu ya. Kalau dari sosiologi hukum Dunia maya. bisa masuk pidana berarti. Kalau itu diangkat terus itu bisa masuk pidana. Tinggal dianalisa lagi apakah berarti nanti ya, berarti nanti kan ada ya, nanti banyak YouTuber yang bisa masuk dipidanakan berarti kan. Ya, karena banyak silang pendapat seperti itu kan sebenarnya kan kalau menurut kami, mohon maaf saksi ahli, karena kan kami juga fakir dalam ilmu sosiologi ya. Jadi kalau itu sebenarnya kan biasa, bahkan kalau di dunia media sosial itu lebih banyak yang komentar, nanti semakin banyak penghasilannya. Karena banyak-banyak itu video, di akhir video itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah itu kan, itu berarti kan agak kontradiktif ini ya kalau menurut pengertian masyarakat luas, ahli. Ahli sudah berpendapat tadi. Berpendapat iya tadi ya. Iya. Ya udah. Ya, itu kan berarti- pendapat Anda, boleh beda pendapat boleh, tapi Iya. kan tidak boleh dipaksakan kepada. Tidak, kami tidak memaksakan ya, Bu ya. Silakan berbeda pendapat dalam boleh. forum ini, dalam persidangan ini banyak juga yang melihat, tentu juga banyak juga yang merelay dan lain sebagainya untuk disiarkan di kanal masing-masing, YouTube dan lain sebagainya. Pasti kan keterangan dari saksi ahli pasti juga akan didengar banyak orang juga. Iya. Seperti itu. Lanjut pertanyaannya. Saya lanjutkan juga. Kalau dari ilmu sosiologi itu bagaimana menurut pandangan saudara saksi ahli untuk membuktikan bahwa ada sebuah berita bohong dari kacamata sosiologi? Jadi ini saya jelasin yang mulia. Ya. Oke, jadi sosiologi itu kan namanya saya sebutkan tadi sosioslogos, interaksi ya. Mohon langsung dipersempit karena waktu mungkin langsung dibuktikan aja bagaimana cara membuktikannya berita bohong Dijawab to the point aja biar nggak bertele-tele nggih. Monggo. Bagaimana membuktikan? Ya tinggal membuktikan berita bohong ya. Berita bohong itu berita yang menyesatkan. Dibuktikan dari apa? Dari informasi yang kualitas dari informasi itu nanti ditanyakan apakah benar. Karena itu kan informasi menyesatkan atau berita bohong itu perlu dukungan berita yang sebenarnya. Berarti dalam kapasitas sosiologi, dalam ilmu sosiologi itu lebih berbobot mana apabila seseorang yang dituduh bohong itu membuktikan kebenarannya sendiri, atau malah justru ada institusi-institusi yang menjelaskan. Itu lebih berbobot mana antara pribadinya sendiri yang membuktikan bahwa ini loh, kalau kamu menuduhkan bohong, ini kebenarannya seperti ini, atau justru malah yang dituduh bohong diem aja, tapi institusi-institusi nanti yang menjelaskan. Itu lebih berbobot yang mana kalau menurut sosiologi dalam pembuktian kebohongan? Kalau dalam sosiologi ya tentu kan kita bicaranya itu adalah soal interaksi ya. Jadi berarti yang pertama kan, informasi yang pertama. Artinya apa? Kalau dia kaitan ada, kan tadi sebutkan ada teori status dan fungsi. Nah, status itu kadang ikut menjelaskan, tapi
bagaimana validitas antara yang pertama dan yang kedua? Ya tentu yang pertama ini kan memberitakan. Yang kedua, jadi artinya apa? Artinya informasi yang awal itu yang fakta itu yang dianggap sebagai yang pertama. Kan kita bicara validitas. Ya, berarti boleh saya simpulkan kalau untuk membuktikan kebohongan kan berarti yang asli kan harus dihadirkan juga kan? Gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan Yang Mulia. Bagaimana ahli menjelaskan dampak demonstrasi yang muncul kemarin, ada yang dari Jakarta ya, karena yang kita ketahui kemarin ada salah satu saksi fakta hadir di sini. Dia menerangkan bagaimana demo itu berjalan di Jakarta di depan Mabes Polri. Itu dampaknya secara sosiologis bagaimana, saksi ahli? Iya, dampaknya secara sosiologis itu ada keresahan. Ya, karena begitu keresahan. Keresahan apa? Karena masyarakat mempertanyakan benar nggak ijazahnya itu. Misalnya kalau ngomongin ijazahnya loh ya. Tapi ini kan ngomongin penyebarannya sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya mengenai ijazahnya, ya tentu kemudian masyarakat tadi sudah kan kepo nih Pak, kepo. Jadi otomatis bahwa mempertanyakan pertanyaan inilah kesan, karena itu perlu dijawab oleh di berita di BAP juga ada itu penjelasan, perlu polisi perlu menginvestigasi macam-macam kan ada itu tuntutan. Nah itu kan sebenarnya situasi keresahan. Ya. Apakah saksi ahli juga mempertimbangkan, karena kan di sini yang demonstrasi kalau yang kita ketahui kemarin dari kesaksian si pendemo itu hanya sekitar 17 orang atau berapa orang, sedangkan yang berkebalikan karena ini kan posisi kasusnya kan sama-sama yang satu itu berkeyakinan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tapi menurut pihak kami, pihak Pak Bambang Tri itu sebenarnya kan menurut penelitian beliau ijazahnya Pak Jokowi diragukan, dan masyarakat Indonesia, karena kan kita bicara sosiologi saksi ahli, kalau kita bicara masyarakat otomatis kan kumpulan dari individu dan membentuk masyarakat ini terbelah juga. Bagaimana saksi ahli itu menjelaskan kok bisa itu disebut keresahan bagi sebagian orang, dan itu merupakan apakah rasa penasaran itu termasuk keresahan? Sedangkan yang resah dan yang penasaran itu lebih banyak yang penasaran. Resah dan gelisah. Iya. Monggo tadi kan tadi kayaknya sudah dijelaskan sesuatu saksi ahli kita perlu pencerahan dari panjenengan. Ya, ini pencerahannya dari PH itu lebih banyak yang tidak resah dari yang resah. Ada demonya sedikit, yang demo sedikit. Itu coba bisa dijelaskan dari teori sosiologi itu apakah ini yang disebut adanya keonaran, kegaduhan, keresahan itu mungkin ya. Iya, dalam sosiologi itu Yang Mulia dasarnya itu adalah fakta sosial. Fakta sosial berarti ada yang merasa ini. Karena ada yang merasa, berarti kan dia ada haknya untuk melakukan pelaporan sampai ke persidangan ini untuk membuktikan benar enggak ini. Yang satu mengatakan oh ini benar, ya dibuktikan di sini. Oh yang satu mengatakan oh bukan, salah, ya buktikanlah di sini. Nah saya kebetulan sebagai ahli didasarkan keterangan yang saya terima dari itu penyidik dan ilmu yang saya pelajari, saya menjawabnya seperti itu. Begitu. Mohon maaf, saksi ahli. Ya. Dasar dari saksi ahli bahwa meyakini keresahan itu, kalau dari ilmu sosiologi mungkin kan kita bicaranya ilmu ya. Itu pendekatannya dari apakah itu ada pendapat ahli yang lampau atau ada teori, itu mungkin bisa dijelaskan ke kami. Literasinya dari mana? Apakah ada pendapat dari ahli sosiologi yang lain atau bagaimana gitu? Mengenai istilah apa? Istilah dampak istilah tadi. Jadi bahwa sebagian kecil masyarakat menunjukkan keresahan dan mewujudkannya sebagai demonstrasi itu memenuhi unsur dari keresahan Yang Mulia. Keresahan atau keonaran. Jadi itu pendekatannya secara ilmu sosiologis dari mana itu? Adakah teorinya gitu,
saksi ahli yang sudah mendekati lah. Jadi gini, ada di dalam sebenarnya sosiologi itu kalau sampai detail jauh itu sudah ke psikologi ya, yang menyeberang ke ilmu psikologi ya, karena kecemasan, keresahan, kemudian situasi yang tidak nyaman gitu kan. Sebenarnya itu lebih ke psikologi sosial. Iya, tapi saya tarik kesimpulan keresahan yang panjenengan sampaikan itu kan berarti kan itu ilmu psikologi, jadi kan tidak perlu saya bukan sosiologi berarti kan? Karena kalau keresahan itu kan sebenarnya kan yang Anda sampaikan kan sebagai ilmu psikologi, sedangkan saksi ahli di sini kan berbicaranya sebagai ahli sosiologi. Iya. Intinya saja, saudara yang ditanya itu tadi mengenai ada nggak teorinya, teori yang digunakan mengenai adanya keonaran, kegaduhan, kegelisahan tadi. Intinya dijawab aja, intinya saja yang ditanya saja, biar nggak berpanjang lebar. Kan tadi saya jelaskan ada namanya teori kontingen menular, ada penularan. Rasa resah itu menular. Karena itu sifatnya sosial. Jadi menular ke yang lain. Oh, benar nggak ijazah Pak Jokowi palsu, benar nggak? Itu kan resah. Nah, itu kadang gitu. Tapi kalau mau dalamnya resah itu sendiri, intinya resah, ya silakan ke psikologi gitu. Bukan kok saya ahli, oh Bapak sudah berpendapat. Karena ilmu itu kan saling ini berkaitan. Ya, kita bicara perilaku. Nah, makanya yang teori yang saudara sebut tadi itu masuk dalam ilmu sosiologi, bukan masuk sosiologi. Ya, itu yang ditanyakan sebenarnya. Teorinya teori apa yang dipakai mengenai istilah kegaduhan, kegelisahan tadi, itu yang ditanya sebenarnya. Makanya saudara perhatikan pertanyaannya supaya saya tidak salah menjawab dan tidak berputar-putar, nggih. Saya lanjutkan ya. Silakan. Jadi kalau dari ilmu contagious tadi atau yang ilmu menular tadi dari sosiologi, dari sedikit pendemo itu ternyata secara fakta itu apakah saksi ahli itu menemukan itu untuk yang ditulari itu ada berapa yang terus ikut demo itu? Kalau yang ditulari sebenarnya. Jadi yang ditulari itu. Karena kan kontagious itu kan demo itu ya. Karena ada demo ya itu dianggap ini. Demonya cuma sekali. Kalau demonya satu, yaitu kekerasan di dalam kelompoknya itu. Tapi ini kan kemudian segera ditangani oleh aparat. Jadi kan tidak meredam. Kalau dibiarkan terus ya jadi ini, makanya ada namanya teori teorinya itu butterfly effect. Jadi teori kupu-kupu. Nah, dari kupu-kupu itu menjelaskan kalau satu demo tadi, misalnya keresahan tadi tidak ditangani, maka akan menyebar kemana-mana. Jadi berdampak ke perilaku buruk yang jauh dalam posisi pengertiannya. Mohon maaf saksi ahli, kalau menurut saya itu malah justru keresahan saksi ahli sendiri. Jangan menurut saya itu kan pendapat yang berbeda. Silakan berbeda pendapat, tapi kan ini pendapat ahli kita hargai ya, kita catat. Ini saksi ahli. Jangan kalau saksi berpendapat ini menurut pendapat saya. Jadi ini kan namanya berbeda pendapat namanya ya. Saling bertukar, ini bukan debat, Ditanyakan saja apa yang kira-kira dibutuhkan dari ahli. Kalau butterfly effect itu istilah-istilah dalam ilmu psikologi yang mulia, kan beliau kan menjelaskan sebagai ahli sosiologi. Makanya saya tegaskan di awal tadi bahwa saudara saksi ahli adalah saudara saksi ahli yang menerangkan ilmu sosiologi, bukan psikologi. Iya, udah dijelaskan tadi dari sisi. Oke, saya lanjutkan. Silakan gitu. Ya. Di sini kan dalam BAP saudara saksi ahli kan menjelaskan bahwa ada bukti hukum, adanya surat dan lain sebagainya. Lah ini saya tanyakan tadi, makanya saya memperjelas bahwa saudara saksi ahli ini kapasitasnya menjelaskan saksi ahli sosiologi atau hukum. Ini pertanyaan saya, bagaimana dalam ilmu sosiologi itu menjelaskan pembuktian surat? Ini masalah pembuktian ini ya. Iya, karena di BAP tertulis seperti ini yang mulia. Beliau kan saksi ahli sosiologi. Yang mana? Yang di poin berapa? Ini saya tanya. Di poin berapa? Biar saksi diingatkan kembali. Sebentar. Nomor 2 dari keterangan beliau itu nomor 2 yang mulia. Halamannya di sini nggak muncul. Nomor 2 poin 1 sampai poin 7. Jadi intinya apa intinya? Intinya beliau sebagai saksi ahli
menuangkan dalam BAP itu, selain itu adanya bukti hukum, adanya surat dijelaskan bahwa Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP 1 Surakarta dalam kurung IK1 atas nama Insinyur Haji Utomo Putro dan lain sebagainya ini. Yang kedua, ini surat pengaduan dari sekolah SMP Negeri 1, ini munculnya malah justru dari saksi ahli. Sedangkan di atas-atasnya kita tidak menemukan bahwa Insinyur Haji Utomo Putro ini dihadirkan di persidangan. Sebentar. Gitu. Terus surat pengaduannya juga kita belum pernah lihat. Itu ada di dalam BAP saudara ahli. Tadi kan kalau nggak salah ahli sudah menjelaskan ya tadi sebelum berikan pendapat itu disampaikan bukti-bukti sebelumnya ya, ada yang mendahului ya. Nah, ini di sini disampaikan adanya bukti hukum, adanya berita bohong. Ini di sini adanya surat kepala sekolah SD, adanya siswa bernama dan seterusnya dari SMA 6 dan seterusnya. Itu gimana ini? Ini itu keterangan saudara atau Ketua Ikatan Alumni Pengaduan SMP D1 Pengaduan Persatuan Guru? Itu keterangan saudara atau fakta yang ditunjukkan dari pihak penyidik? Fakta di atas kan ada sebelum itu ada fakta kan. Fakta itu dari keterangan saudara atau keterangan dari penyidik? Keterangan dari penyidik ke saya sebagai bahan untuk saudara berpendapat. Oh, saya kan nggak mungkin berpendapat sendiri tanpa ada datanya. Jadi ini Pak PH ya. Ada itu penjelasannya. Jadi itu pendapat yang di atasnya yang mendahului pendapat ahli itu adalah fakta yang disampaikan oleh pihak penyidik sebelum sebelum ahli memberikan pendapat. Jadi ini bukan pendapat ahli. Nah, jadi ditanyakan apanya ini? Ditanyakan. Nah, ini kan karena di sini kan juga tertuang dalam kesaksian dari saksi ahli. Saya bertanya, bagaimana dalam ilmu sosiologi menjelaskan itu tentang pembuktian surat-surat ini? Ini yang ditanya karena kan kapasitas saksi ahli kan sebagai saksi ahli sosiologi, tetapi kan kontradiktif dalam ini kan ini sudah bukti hukum gitu loh Yang Mulia. Ini bagaimana pendekatannya dalam ilmu sosiologi? Yang saudara jelaskan aja, saudara menjelaskan itu dasarnya itu dari fakta tadi, ada fakta. Nah itu mohon maaf Yang Mulia, itu bukti hukum, mendengarnya dari saksi ahli saja. Mau dijelaskan saksi ahli? Iya, dijelaskan saja. Oke. Jadi saya sampaikan Yang Mulia, jadi itu kan saya diberikan datanya dari atas sebelum. Ini kan ada banyak itu dari kepala sekolah, dari ini kan semua itu tunjukkan. Itu bukan pendapat Anda ya, karena Anda bukan fakta ya. Nah, itu dikasih tahu. Ini datanya seperti ini. Terus saya kemudian berpendapat kan. Jadi sudah data ini, oh ini datanya yang saya terima. Kalau ada data yang lain saya nggak tahu kan data yang saya sampaikan. Ya, nah ini tadi yang disampaikan tadi datanya. Jadi pendapat di satu juga ada pendapat ahli lain. Kan ada ahli agama juga disebutkan. Iya, ya sekarang di situ. Saya secara seluruh berpendapat ini itu cari pengertian saya. Saksi ahli mahkota. Yang ditanyakan tadi pembuktian ya, ini kan karena yang disampaikan oleh PH bukti surat tadi itu kan sudah menyangkut bukti fakta, bagaimana ahli sosiologi menyimpulkan dari bukti surat itu bagaimana gitu, intinya seperti itu pertanyaannya. Menyimpulkan dari bukti surat itu bagaimana anunya? Monggo. Kalau dari sosiologi kan kita hanya menerima keterangan dari itu ya, dari dia. Nah sekarang kalau apakah sosiologi perlu membuktikan orang ini benar Pak yang disampaikan ini? Yaitu di luar kewenangan saya itu silakan itu ada hukum pembuktian. Saudara hanya menyimpulkan saja ya. Saya menyimpulkan dari yang disampaikan. Kesimpulan, jadi Anda tidak membuktikan bukti surat tadi, tidak membuktikan. 3 itu suratnya. Iya, lanjut pertanyaannya yang lain. Monggo. Iya, karena begini Yang Mulia, yang kita sebenarnya kan tadi kan itu saksi bukti surat itu kan hanya mungkin kan dari keterangan-keterangan di atasnya. Tetapi selanjutnya ini saya bacakan Yang Mulia. Iya. Jadi biar kita mengetahui betul-betul bahwa BAP ini benar-benar dari saksi ahli atau bukan.
Jadi secara legal sosiologi, pelaku garis kurung GN dalam menyebarkan berita bohong dengan menggunakan metode muhabalah, yang ini tulisannya muhabalah, yang ditujukan untuk meyakinkan masyarakat yang beragama Islam bahwa ijazah Joko Widodo dalam kurung Presiden RI adalah palsu. Bukti hukum video yang dibuat dan disebarkan pelaku GN berisi berita bohong yang telah mengakibatkan keonaran baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, serta merupakan penistaan agama Islam. Karena dalam perbuatannya Gus Nur setelah menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai sarana pengambilan mubahalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut ahli, adanya postingan video tersebut telah menimbulkan korban seluruh masyarakat Indonesia, karena di dalam video tersebut menyerang martabat dan menuduh Presiden Indonesia saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Begitu, ini isi dari BAP ini. Makanya kan saya pertanyakan lagi, masih panjang sebenarnya ini apakah kita tunjukkan yang mulia? Jadi biar saksi ahli ini masih kita dalam rangka untuk mengungkap fakta saksi ahli. Yang tadi Pak Jenengan sampaikan adalah ditunjukkan, monggo. Ya. Silakan maju Pak ahli. Jadi kan, karena saksi ahli kan tidak ada kepentingan dengan ahli netral tidak ada kepentingan kan gitu. Jadi kalau sesuai dengan ilmunya seharusnya tidak berpihak. Jaksa, monggo. Ini kesimpulannya, yang ini aslinya. Itu kesimpulannya aslinya di sini. Ini kesimpulan. Ini di BAP.